Engkaulah Allah yang kudus Tuhan, Maha Kudus Tuhan. Biar Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Tuhan akan membentuk kami Tuhan, mempersiapkan setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hidup di dalam kekudusan karena Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan akan mempunyai terus kerinduan untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Untuk kami mau dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami mau dengar kebenaran firman-Mu dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu kudus. Demikian juga untuk setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi. Dan saat ini dengan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus, kami mempatahkan setiap siasat manusia dalam nama Yesus. Dan kami merubuhkan setiap kubu-kubu yang didirikan oleh keangkuhan kesombongan manusia untuk menghalangi pengenalan akan Allah. Kami rubuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mau tawan segala pikiran dan kami mau taklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Tapi Roh Kudus berkuasa berdaulat sepenuhnya atas pikiran hati kami, bahkan atas tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Setiap kita percaya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Wah, ini new face, artinya wajah baru KTM ya. Makanya namanya juga Midweek Fellowship, betul ya. Ya. Mudah-mudahan dengan ibadah yang ada pada malam hari ini akan bisa membawa banyak jemaat pelayan Tuhan untuk kita ambil bagian di dalam terus memuji menyembah Tuhan ya di dalam gereja ini. Nah, Bapak sekalian, saya ini suka bertanam ya, walaupun saya belum meluangkan waktu yang artinya yang dalam, yang banyak untuk saya bertanam tanaman ya. Saya coba beli bibit yang biasa kalau saudara pergi ke S Hardware, sekarang namanya berubah ya. Nah, saya coba tanam tuh ya, dibuka dengan cara yang sudah ada di belakangnya, ada bagaimana wadahnya sudah ada, lalu juga tanah humusnya sudah ada, tinggal dituangkan lalu dikasih siram. Tapi selama ini seingat saya nggak pernah ada yang jadi, bos sekalian. Terus tumbuh, tapi karena memang saya tidak begitu rawat, akhirnya tumbuh terus kering layu sudah. Berbeda dengan yang namanya mantu saya. Saya punya mantu yang suka artinya menanam pohon. Ya, di tempat saya itu ada pohon kangkung, ada pohon bayam, ada tomat, ada cabai, ada apa tuh yang daun yang wangi itu saya lupa tuh. Bukan kemangi, bukan itu. Ada lain tuh buat istilahnya ada apa tuh yang nggak tahu lah namanya apa, saya lupa ya bos sekalian. Sampai kemarin waktu saya pulang saya beli buncis dari bibitnya dari Aussie. Waktu saya kasih sama mantu saya, Dit, ini kamu coba tanam. Pi, ini apa namanya, bukannya tropis, ini yang di subtropis yang 5 musim baru bisa tumbuh. Tapi bisa tumbuh tuh saya lihat tuh. Ya berkembang sekarang udah mulai segini. Iya kan? Nah ini ya Bapak sekalian yang saya lihat, kalau kita ini ya melihat bagaimana kita punya kerinduan seperti yang suka pencinta pohon, pingin banget kan. Benih yang ditabur, kita juga bisa bertumbuh. Betul nggak? Besar dan menghasilkan. Nah, termasuk juga dengan Tuhan. Dengan baik-baik buat sekalian. Jadi di dalam perjalanan kerohanian kita, saudara camkan baik-baik, pertumbuhan rohani sangatlah penting. Amin. Kalau kita tidak bertumbuh seperti yang Tuhan Yesus katakan, ya kapak tersedia di bawah pohon. Ya, kalau gak bertumbuh pasti gak akan bisa berbuah, menghasilkan sesuatu yang Tuhan harapkan. Akhirnya apa? Ditebang. Itu sebabnya Bapak sekalian, menarik artinya buat kita simak baik-baik bagaimana Tuhan tuh mengibaratkan kita itu seperti ya tanaman itu. Sampai Tuhan Yesus bilang begini, akulah pokok anggur yang benar. Engkaulah ranting-rantingnya. Kan begitu. Ya kan?
Dan setiap saudara saya itu harus melekat tentunya kepada pokok yang benar supaya kita bisa berbuah, menghasilkan buah. Nah, oleh karena itu biar malam hari ini Bapak sekalian, memang temanya yang dikasih sama saya kan grow in unity. Ya, bertumbuh di dalam kebersamaan. Ya. Dan tetapi saya mau ajak Bapak sekalian supaya saudara mengerti bagaimana supaya kita bisa bertumbuh. Bertumbuh itu tentunya memang harus ada usaha kita. Tetapi usaha kita gak cukup. Nah, di dalam Alkitab Bapak sekalian, di dalam 1 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-6, saya bacakan buat saudara, dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara perhatikan, aku menanam, Apolos menyiram. Artinya dalam arti kata Paulus menanam, menaburkan benih firman, Apolos mengajarkan lebih lagi tentang pengertian firman Tuhan itu dengan persekutuan, dengan sharing, Bapak sekalian. Tetapi bagi setiap orang yang bertumbuh dari apa yang ditabur firman Tuhan itu, yang terus dikembangkan, itu yang menumbuhkan itu adalah Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Bisa katakan amin? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik, dengar baik-baik. Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi mesti digarisbawahi. Bagaimana setiap saudara saya ini bisa bertumbuh itu kalau Allah bekerja di dalam kita. Makanya Bapak sekalian, saya kemarin ini waktu saya pelayanan di Pekanbaru, ya, Pak Gede itu juga cerita bagaimana Pak Gede itu kan orang Bali, istrinya orang Bali. Dia itu pekerja di sekuler di bank. Lalu dia menceritakan, saya tanya sama dia, Pak Gede, Bapak orang Hindu, gimana tuh bisa bertobat? Kan gitu. Saya heran juga tuh, orang Hindu kan susah Bu sekalian. Mereka tuh punya ritual keagamaan yang begitu kuat. Ya, apalagi di dalam lingkungan yang sama-sama orang Bali, itu susah untuk mereka itu artinya bisa beralih kepada Kristus tentunya. Dan tetapi yang menarik adalah dia bilang, saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan sendiri. Nah, Bapak sekalian, Allah bekerja di dalam kehidupan kita itu kalau saudara dan saya ini itu ketemu dengan Tuhan. Karena orang cuma kalau jadi Kristen, ya, masuk ke gereja, ibadah, tapi nggak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak pernah mengalami artinya concern dengan Tuhan, tuh biasanya nggak kuat. Mereka tuh anggap biaya itu saya sebatas cuma agama, sebatas apa adanya, istilahnya dulu yang namanya A, sekarang A, sampai selama-lamanya A. Padahal mengikuti Yesus kan begitu. Pertumbuhan tuh bicara dulu A, berubah jadi B, terus jadi baik, jadi tambah baik, tambah kudus, tambah berkemenangan, begitu Bapak sekalian. Nah, itu sebabnya jadi perlu setiap kita ini memang harus punya kerinduan, kehausan. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, itu pasti ketemu Tuhan, pasti. Kalau saudara gak lapar, dan tadi saya lihat ibu tadi ya, itu Agiat ya, betul ya, istrinya Pak Agiat kan? Ya, betul kan? Tadinya karena jualan hari Sabtu dia nggak mau ikut doa pengerja, ya kan? Cuma mau ikutnya cuma MTPJ, yang lain-lain dia nggak mau. Tetapi kan kita melihat Bapak sekalian, Tuhan tuh membuktikan bagaimana kalau orang mendahulukan kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu ditambah, betul kan? Saudara menyaksikan sendiri. Ya nanti interview sendiri lah sama yang beliau menyaksikan itu. Dan saya juga udah mengalami itu bagaimana artinya kalau kita betul-betul haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan tuh akan jumpai kita. Karena kita perlu pertumbuhan. Tuhanlah yang membuat kita bertumbuh. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, di dalam grow in unity, saya tidak ke unity-nya dulu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa tumbuh secara artinya pribadi kan mesti tumbuh dulu. Saudara tidak akan bisa tumbuh bersama-sama kalau pribadi kita ini nggak tumbuh. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian perlu yang kita sadari, perlu kita ketahui, ini perlu usaha, perlu kemauan yang kuat, perlu keputusan yang kita ambil malam ini, jangan sampai nanti, jangan.
Tetapi malam ini mesti mengambil satu keputusan bahwa setiap saudara saya ini harus artinya melekat dengan Tuhan. Kalau nggak mau melekat, saudara kasih Tuhan, itu nggak akan bisa kita bertumbuh. Karena Tuhanlah yang memberi pertumbuhan itu. Nah, melekatnya gimana? Ya kita harus punya waktu untuk Tuhan. Saudara pribadi di dalam rumah harus punya ibadah pribadi, ibadah yang namanya keluarga. Kalau di gereja, kalau pelayan Tuhan, jangan lupa Bapak sekalian. Saya tuh kalau disuruh begini Bapak sekalian, kalau bicara tentang MDPJ, iya kan? Kita banyak artinya menganggap itu peraturan, itu ketentuan. Bahkan ada yang bilang legalitas, itu kayak semacam hukum Taurat. Harus ikut, harus begini. Nah Bapak sekalian, tetapi yang saya alami Bapak sekalian, kalau bicara DPJ saja, itu bukan karena maunya Maliko, tapi itu maunya Tuhan. Supaya apa? Saudara dan saya kuat, saudara dan saya bisa bertumbuh. Bisa katakan amin. Nah itu sebabnya saya bukannya membanggakan diri. Saya bilang sama saudara, saya mau saksikan kepada saudara, saya tidak pernah absen. Karena saya tahu, ya seperti ibu tadi saksikan. Ya, jadi waktu kita punya kerinduan untuk terus, arti itu pasti kita setiap ada kesempatan, kita bisa datang ke hadirat Tuhan, kita bisa datang memuji menyembah Tuhan, kita bisa datang berdoa bersama-sama. Itu kesempatan sebetulnya supaya kita dikuatkan, supaya kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang punya kerohanian yang kuat. Bisa kata amin? Jadi yang pribadinya dulu harus mengerti bahwa dengan persekutuan dengan Tuhan, saudara saya bisa bertumbuh. Kalau enggak malas, kagak bisa bertumbuh. Tidak mungkin bisa bertumbuh. Saudara bisa lihat dah, karena kita juga kita bisa cek sampai sejauh mana kita punya kerinduan kehausan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau nggak punya kerinduan nggak bisa, Bapak sekalian. Amin. Kan seperti Tuhan Yesus katakan, akulah pokok engkau benar, kamu ranting-rantingnya. Tanpa melekat kepadaku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang sekarang bicara tentang artinya bagaimana kita bisa bertumbuh, grow in unity. Tadi kalau secara individual kita udah bertumbuh, kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Karena Tuhan juga bilang, tidak baik manusia hidup seorang diri. Ya kan? Tuhan aja udah punya rencana, sehingga diberikanlah Miss Hawa ya bersama-sama dengan Adam. Kan gitu. Ya kan? Nah, dengan demikian juga kita juga demikian. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita bisa berkumpul bersama-sama? Kenapa ada Karena Tuhan menginginkan setiap kita ini harus membangun unity kebersamaan itu. Ya, saya bersyukur artinya Pak Alfian, Pak Mulyadi, Pak Andreas, juga rekan-rekan yang lain, juga teman-teman yang lain yang sudah melayani KTM. Berapa tahun ya Pak Richard? Udah berapa tahun? 17. Bukan 17 tahun? Udah lama ya, 17 tahun di KTM. Bukan main ya istilahnya kan. Mereka kan berjuang segala macam, tetapi ada sesuatu yang mereka, yang saya lihat ada sesuatu, kenapa saya bilang wajah baru. Mereka itu coba membangun kebersamaan dengan saudara-saudara yang tidak hanya di tampak siring, tapi mereka boleh nyamber ke Boy. Ada Pak Alfian di Samber, ya kan? Ada Pak Hendra di Samber, ya kan? Ada Pak Pak Ferry, ya kan, bersama-sama. Karena bicara tentang memang betapa pentingnya yang namanya unit. Nah, gimana cara kerjanya Tuhan di dalam membangun artinya seseorang di dalam unity ini. Saudara ingat bagaimana yang dikatakan Mazmur 133, betul ya? Alangkah indahnya kalau mereka hidup rukun. Lalu seperti minyak di kepala Harun turun ke jangkut terus ke jubah. Ya, seperti gunung apa itu di Gunung Hermon? Embun di Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah Tuhan memberitakan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Nah, jadi coba saya lihat. Jadi Tuhan kerja di dalam kebersamaan itu. Ya, kan bicara minyak itu kan bicara pengurapan. Jadi
pengurapan itu akan turun waktu, pengurapan itu bisa turun sendiri artinya buat kita waktu pribadi, tapi waktu kita bersama-sama itu yang namanya abundant anointing itu lain Bapak sekalian dengan yang individual anointing. Itu mengalir dalam kehidupan kita semua sehingga kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Bisa katakan amin? Nah, Bapak sekalian, nah unity itu sendiri Bapak sekalian, itu juga doanya Tuhan Yesus sampai di dalam Yohanes pasal yang kalau sudah lihat Yohanes pasal ke-17 ayat 21 atau dibaca di rumah, itu doa Tuhan Yesus supaya setiap saudara saya ini artinya menjadi satu seperti Bapa. Ya, seperti Bapa, seperti Kristus, seperti Roh Kudus menjadi satu. Dan supaya apa? Itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, mari kita semua ini harus mengusahakan kebersamaan itu. Kalau kita lihat tadi individual grow, tapi kita ada yang namanya bersama-sama. Artinya grow yang bersama-sama. Artinya setiap individu itu harus topang satu lain supaya kita bersama-sama. Kita tidak cukup sendiri tapi ya keluarga, teman-teman, pelayanan itu harus semuanya bertumbuh. Nah, Bapak sekalian, di dalam ayat firman Tuhan ya, itu dikatakan begini di dalam Efesus pasal ke-4 ayat yang ke-3 dan ke-6 dikatakan begini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana yang telah kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini luar biasa Bu sekalian. Jadi kata berusaha itu bukan diam. Tapi harus ada sesuatu yang dilakukan di mana saudara sebagai orang-orang percaya yang tentunya bertemu pasti nangkep nih. Oh iya, saya harus memelihara unity. Kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bisa ketahui? Jadi satu sama lain nih. Anggota keluarga gereja kita punya anggota keluarga itu perlu bersatu. Nah di dalam jumlah bilangan yang lebih besar lagi di dalam gereja itu harus diusahakan untuk memelihara kesatuan roh. Karena apa? Nah disitulah waktu kita ini bisa artinya bersatu. Nah ini ada sesuatu yang dahsyat. Nah kemarin itu saya ingat dulu ya. Oh tadi saya ketemu sama ngobrol-ngobrol sama Jeffrey Wood yang jadi wakil kedua di mana di GBI Moy. Dia cerita sama saya gini, Pak, ini memang aneh nih saya lihat katanya. Kenapa aja? Saya lihat waktu mulai ada susunan yang baru, mulai ditata sedemikian rupa, lalu ada kebersamaan di antara mereka mulai berkomunikasi satu yang lain, kebaktian 1, 2, 3, 4. Itu dia bilang pertama suasana alam rohnya beda. Nah yang kedua dia bilang itu jumlah jemaatnya bertambah, gak tahu dari mana. Tadinya waktu tanda petik ya, kurang ada unity kebersamaan itu ada jemaatnya, ya mungkin ada tambahnya, tapi tidak seperti yang sekarang ini. Dan saya melihat, saya juga dengar kemarin dari siapa? Oh dari Pak Yusuf. Ya Pak Yusuf waktu saya ketemu Pak Paul bilang sama saya, Pak Kiki saya dengar dari Pak Yusuf suasana di Tapak Siri beda ya. Oh puji nama Tuhan Pak. Ya saya belum tahu kan saya gak ngerti. Katanya ya jumlah jemaatnya katanya udah mulai bertambah walaupun belum kelihatan signifikan. Karena apa? Saudara lihat the power of unity itu ya membuat artinya sesuatu yang disukakan oleh Tuhan kita bisa kuat, bisa tumbuh secara pribadi, secara bersama-sama. Tetapi itu bisa membawa orang lain kepada Kristus. Makanya Pak Niko selalu ingatkan unity. Ayo bersama-sama. Unity kebersamaan. Itu yang kita perlu simak baik-baik. Bisa katakan amin? Nah sekarang saya melihat nih. Kita gimana artinya seseorang bisa bertumbuh nih.
Ya, secara kalau sendiri nggak bisa, tidak akan mungkin bisa nih. Nah, di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 firman Allah berkata begini. Besi menajamkan besi. Ya, orang menajamkan sesamanya. Saudara bisa tajam nggak kalau diam sendiri? Gak bisa. Ya, tapi kan perlu ada orang-orang di sekitar kita supaya kita belajar gimana sih cara mengampuni, gimana sih cara menghormati orang lain. Ya, kalau saudara mungkin nggak kenal Mary Cimeri, mungkin saudara kaget, suaranya kenceng bobo sekalian. Ya kadang-kadang ya orang bisa ini. Tapi kalau udah mulai kenal, nah disitulah kita juga mulai belajar. Oh Cimeri memang tipikal dari Medan, ya, bukan dari Pak Ajit, dari Medan, ini dari Medan, suaranya kenceng juga. Jadi kita bisa mengetahui, belajar, mengenal, belajar memahami. Satu daerah sama satu daerah beda. Coba saudara lihat Pak Andreas Ambon. Saya waktu ngomong sama siapa waktu itu ya? Pak Andreas itu orangnya kalau ngomong tata bahasanya enak, suaranya lembut. Itu orang Jawa. Iya, saya pikir mungkin ada Jawanya, tapi setahu saya ada Ambonnya juga. Nah, beda sekali. Ada? Nggak ada Ambon deh? Nggak ada? Oh, nggak ada Ambon deh. Jawa? Oh, Jawa pantas. Dari Jawa. Jawa, salah dong kalau begitu saya. Saya pikir dia orang Ambon karena banyak di Jawa jadi berubah. Ini ya kan. Banyak orang Jawa, halus, beda sama Mary, ya kan. Walaupun duduknya berdekatan tuh beda. Nah, masing-masing dengan kebersamaan itu saudara belajar. Bisa memahami, bisa mengerti kebudayaan satu yang lain. Bisa caranya ngomong bisa lain, cara masaknya bisa lain. Itu sesuatu kekayaan yang kita harus dalami, kita harus pelajari bersama-sama untuk membangun kebersamaan. Kasih contoh, Bu Memphis tuh dari Totok, bukan Totok apa sih? Dari misalnya dari keluarga Totok. Papa mamanya itu dari mainland China. Ya, waktu saya ajak dia makan bersama dengan keluarga saya di rumah, ya. Nah, terus dia makan bersama-sama dia nggak ngomong. Tetapi setelah beberapa saat dia bilang, itu kok aneh ya keluarga ini ya. Kok masa makan sama batu katanya sekalian. Karena udah hitam itunya apa sayurnya apa tuh kuahnya hitam ada batu lagi. Itu taunya apa? Rawon. Kalau mami saya kalau masak rawon itu gak seperti rawon yang di restoran-restoran dibukain apa tuh dikerok itu aja tuh apa keluaknya ya kan jadi satu. Nah mami saya tuh sama batoknya itu dimasukin gitu loh. Saya bilang batu, tapi dia dengan istilahnya kenal itu dia memahami tentang istilahnya kondisi kebudayaan Baba. Saya kan Baba, ya kan nggak bisa ngomong bahasa Chinese lagi, ya kan. Nah di tempat situ pun di tempatnya mamanya juga saya baru ngerti. Oh kalau yang namanya kojanan makan apa tuh miswa, ya pakai kacang, pakai apa tuh segala macam. Nah itu ada sesuatu yang artinya saling mengerti yang kita tuh memperkaya. Ya kan untuk kita satu dengan yang lain. Bisa katakan amin? Nah, lalu sekalian kita juga harus mengerti begini ya. Ya ini nih satu lagi nih dulu. Untuk mengatasi gak mudah memang untuk membangun kebersamaan untuk kita bisa bertumbuh bersama karena ya ini dia ada yang namanya perbedaan kepribadian, latar belakang, pendapat, ya, yang bisa menciptakan perpecahan. Tetapi ingat, seperti Tuhan Yesus ingatkan begini, ya, di 1 Korintus pasal ke-12 dan 12-14. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi dari atas banyak anggota. Jadi saudara bisa bayangkan, Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kita ini seperti anggota tubuh yang artinya tubuh satu, tapi anggota tubuh kita banyak. Tapi itu jadi satu tubuh, itu merupakan satu tubuh.
ya kan? Bukan yang namanya unity, bukan keseragaman, tetapi bagaimana dengan keragaman kita bisa membuat hidup yang harmonis. Sehingga apa? Supaya berkat itu turun, supaya kita bertumbuh satu yang lain. Bisa katakan amin? Nah sekarang begini, bagaimana untuk menjaga kesatuan? Karena ini penting ya. Penting untuk kita bisa bertumbuh sama. Yang pertama, setiap saudara saya ini harus berlatih dan mau juga mengusahakan, berusaha keras untuk bisa memaafkan satu dengan yang lain. Nah itu penting. Karena hubungan kita akan rusak kalau waktu kita ini gak bisa maafin orang lain. Waktu ada sesuatu terjadi di antara kita, ya, di dalam keluarga termasuk, saudara tidak pernah mau berusaha, tidak pernah mau memaafkan, maka di situ akan terjadi kehancuran. Pasti itu akan ada yang namanya bom waktu yang akan meledak suatu saat. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita semua, ya, kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita tidak hanya baik kepada orang yang baik kepada kita. Tetapi Tuhan bilang, kasihlah musuhmu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Musuh aja mesti dikasih. Saudara bisa bayangin, musuh mesti dikasih. Artinya apa? Kita harus bisa memaafkan, apalagi saudara-saudara kita yang sesama. Bisa kata apa? Di dalam keluarga harus. Saudara tidak memaafkan, wah resikonya berat pasti. Resikonya berat, berbahaya, sangat berbahaya. Yang kedua, nah Bapak sekalian untuk bisa menjadi satu, Bapak sekalian, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita ini mau merendahkan diri satu yang lain. Orang yang artinya gak sombong itu pasti mau bersatu. Pasti mau bersama-sama. Tapi kalau orang sombong gak bakal mau. Dia pikir ngapain gua, lu siapa? Iya kan? Gua udah kedudukannya tinggi, masa gua temenan sama lu yang cuma ya seperti kerjaan biasa, itu gak mau. Tetapi orang yang mau rendah hati, siapapun dia, punya kedudukan apapun juga, dia akan bisa bersama-sama dengan segala lapisan. Bisa kata amin? Kita harus berani Bapak sekalian bersikap demikian. Ya, bukan apa-apa Bapak sekalian. Banyak orang, lu sapamnya udah begini. Orang Pak, dia jalan aja Bapak sekalian. Gak pernah. Biasanya kan kalau udah begitu, selamat pagi. Gak gitu. Apa susah aja sih Bapak sekalian. Kalau dia kasih hormat, kita kasih hormat lagi. Memangnya kenapa Bapak sekalian? Kalau dia orang kasih tangan, kita kasih tangan gak jadi masalah juga kan. Tapi kita melihat, kadang-kadang kita melihat, coba yang begini, istilahnya orang-orang yang, waduh saudara akan merasa bangga banget. Wah, yang namanya orang punya jabatan dia begini sama saya, dia pasti begini terus kan begitu Bapak sekalian. Tetapi kalau mau orang yang rendah, belum tentu orang mau. Nah itu yang kadang-kadang yang kita mesti tebas, kita mesti hancurkan. Kesombongan itu akan menghalangi orang bisa bersama-sama. Bisa katakan amin? Saudara kalau dikasih misalnya dibantu sama orang, pembantu sekalipun, bilang kayak thank you, terima kasih Mbak, terima kasih apa ya itu kan nggak ada salah aja kan. Saya belajar Bapak sekali, setiap kali orang bantuin saya, office boy aja kasih kopi tiap hari, gimana dia tugasnya dia, saya bilang thank you ya Dul. Ya Pak siapa, dia senang Bapak sekalian, cuma bilang thank you dia senang Bapak sekalian. Bisa kan amin? Nah hal yang selanjutnya, setiap kita artinya mau membangun kebersamaan supaya terjadi pertumbuhan di antara kita baik, sehat, maka setiap kita ini harus berkomunikasi juga dengan baik. Jangan kalau ngobrol, kalau ada sesuatu yang penting hanya pakai WA. Ya, pakai SMS lagi, ya. Itu bisa orang banyak salah tangkap. Kalau saudara berbicara komunikasi pakai WA, salah ketik aja Bapak sekalian, wah udah jadi ribut Bapak sekalian, walaupun gak maksud begitu. Nah ada baiknya adalah kita bukan tidak boleh berkomunikasi dengan perangkat yang sekarang, tetapi ada baiknya. Dan itu sangat disarankan
Kalau kita apalagi sedang berbicara sesuatu yang penting, ada sesuatu yang kita mau bereskan dengan orang lain, lo tinggal angkat telepon, kalau bisa ketemu, ngobrol face to face. Ngomong ya seperti apa adanya, bisa lihat responnya, bisa lihat sikap tubuhnya, sikap artinya Mbak Alma, itu akan jauh lebih baik. Bisa katakan amin, itu mesti dibangun di antara kita. Jangan nanti cuma WA. Pak Alfian, jangan datang ya. Maksudnya suruh datang kayak ini, maksudnya tapi dia tulis, jangan datang di KTM ya. Jadi, oh saya nggak dikasih datang, dia nggak datang. Padahal maksudnya datang ya ke ATM. Cuma ada, kadang-kadang kita bisa salah ketik tuh. Kita ketik apa tiba-tiba bisa muncul sendiri, kan langsung kita kirim. Iya kan, Pak Alfian jangan datang ke ATM ya, dia nggak datang. Loh kalau ditanya Bapak Mulyadi, Pak Alfian kok nggak datang? Loh Bapak bilang, saya bilang jangan datang. Ditunjukkan sama Pak Alfian ini. Wah salah Pak. Maksud saya Pak Alfian datang ya KTM. Ya karena ada jangannya aja bisa salah. Enak hati ya Pak ya. Wah, Pak Alfian udah panas dulu. Wah saya cuma gara-gara salah komunikasi. Sebenarnya ini kasih contoh Bapak sekalian ya. Nah mari Bapak sekalian. Ini topik yang sangat menarik untuk kita renungkan. Ya betapa pentingnya setiap kita ini di dalam kehidupan rohani itu perlu bertumbuh. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari kita semakin membuat hubungan kita satu yang lain tambah indah. Semakin hari unity terjamin, artinya terbangun dengan baik. Saya percaya Tuhan sangat disukakan. Apa yang dijanjikan Tuhan penuaian besar itu pasti terjadi buat kita semua. Mari kita bagi diri kita berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tema yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biar Tuhan buat kami mengerti betapa pentingnya untuk setiap kami secara individu bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tidak sama seperti dulu, tetapi kami semakin hari semakin menjadi orang yang berkenan, semakin hidup benar, semakin hidup kudus, semakin menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu. Dan tidak itu saja Tuhan, kami membangun kebersamaan di antara kami, terutama para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kami membangun unity di dalam gereja ini, sehingga Tuhan sungguh berkenan. Tuhan melihat sesuatu yang indah dan Tuhan akan mencurahkan pengurapan dari tempat yang maha tinggi kepada setiap kami. Bahkan berkat yang luar biasa Tuhan akan sediakan Tuhan juga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bos sekalian. Nah, saya diminta sama Pak Mulyadi, silakan duduk Bos sekalian. Saya diminta tadi sama Pak Mulyadi, Pak, kalau bisa artinya interaktif, tidak hanya dari saya, tetapi biar diberikan kesempatan untuk Bapak sekalian itu nanya. Tapi saya pesan ya, jangan tanya yang susah-susah. Ya, satu. Yang kedua, ya mohon maaf kalau saya nggak bisa jawab ya, nanti yang jawab mungkin orang lain ya. Nah, saya silakan dulu untuk kalau ada Bapak atau Ibu mau tanya sesuatu yang berkaitan dengan tema yang artinya di midweek fellowship tentang grow in unity. Ya, Mary dulu Mary. Nah, itu Mary. Orang Medan. Ayo, Ber. Ya. Jalan gak boleh sendiri-sendiri, Ber. Mesti berdua ya, jalan. Kalau jalan mesti berdua gandengan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya mungkin ya. Bapak Ibu boleh. Oh, di sebelah sana. Tuh, yang Bapak Ibu itu udah siapin kantongannya untuk persembahan. Ditahan dulu lah, kita aja dulu ya. Ya, boleh berdiri, sebutkan nama terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Rudi dari Kota Lempong. Terima kasih Pak atas kesempatan. Saya ingin bertanya, apa sajakah cara komunitas dapat membantu kita bertumbuh? Saya kira sementara pertanyaan itu bisa tolong dijawab Pak. Ya, bagaimana cara komunitas membantu kita dapat bertumbuh. Untuk bertumbuh. Komunitas bisa bertumbuh. Iya. Apakah perlu ada suatu mentor atau seperti apa? Terima kasih. Enggak ya? Oh. Iya, jadi gini.
Saya coba jawab ya Pak. Jadi komunitas bisa bertumbuh kalau kita melihat yang namanya apa sih namanya apa namanya itu kul itu bicara tentang KTM ya, kesatuan hati, tumbuh bersama memenangkan jiwa. Ya betul ya. Nah, kita harus sungguh mengerti bahwa satu orang dengan orang lain itu bisa membangun kebersamaan dulu. Saya bicara kebersamaan itu kalau ada hadirat Tuhan, kasih Kristus. Karena Filipi pasal kedua mengatakan di dalam Kristus ada kesatuan roh, ada kasih mesra, seperti itu. Jadi betapa pentingnya memang kul itu ya, di mana waktu kita memulai sesuatu kan harus ada pujian, penyembahan. Ya, pujian penyembahan. Untuk apa? Untuk mengundang hadirat Tuhan, kasih Tuhan untuk turun di antara kita. Sehingga bisa mempersatukan satu dengan lain. Itu penting. Kalau saudara tidak meninggikan, memuliakan Tuhan, tidak mengundang hadirat Tuhan, itu pertemuan itu akan jadi hambar pasti. Ya. Nah, hal yang kedua bahwa kalau itu hadirat Tuhan mengikat. Yang kedua bagaimana bisa bertumbuh? Tentunya pertumbuhan itu yang seperti yang tadi firman Tuhan katakan, itu kan Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana yang namanya gembala kul itu kan sharing sesuatu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar setiap kita. Firman Tuhan seperti artinya makanan yang sangat, makanan apa kalau vitamin yang jos, yang luar biasa, yang kalau kita dengar, kita pahami, dan kita praktekkan itu akan membuat orang-orang itu akan bertumbuh. Karena firman Tuhan berkata, artinya firman itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang membebaskan kita. Jadi kalau kita dengar firman, itu kita sedang mendengar kebenaran. Kebenaran itu kan sesuatu yang bukan 90% benar, tapi 100% benar. Tidak bisa ada apapun yang bisa artinya menyangkal tentang kebenaran itu sendiri. Jadi ya hal yang selanjutnya adalah kita ini kalau di dalam komunitas itu bisa bertumbuh adalah perlunya untuk saling memperhatikan satu yang lain. Ada yang sakit didoakan, ada yang lemah dihiburkan, dikuatkan. Ada yang mungkin udah putus pengharapan di dalam keluarga yang sedang punya persoalan. Itu yang artinya setiap jemaat ataupun gembala kul itu istilahnya kan mendatangi, memberikan artinya nasihat, memberikan kebenaran firman Tuhan. Ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Bisa boleh menjawab ya Pak ya? Ya boleh ya, jawab ya. Ya silakan. Ya silakan yang. Tuhan ada lagi mungkin satu atau dua lagi boleh? Ya satu lagi ya. Satu lagi. Ada? Nggak pulang-pulang nih. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya mengenai grow in unity. Grow in unity. Apa ada satu lagi? Ya kalau nggak ada ya saya aman. Ya, boleh duduk ya, puji Tuhan. Berarti kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan. Puji Tuhan, terima kasih. Itu firman yang luar biasa. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Sebenarnya malam ini kita ada acara apresiasi ya. Kita mau menghormati teman-teman kita yang dulu membangun KTM ini sebenarnya. Sudah 17 tahun, luar biasa. Tanpa terasa 17 tahun KTM ini masih ada itu berkat perjuangan beliau-beliau ya. Dan kami pengurus baru sangat sekali mengapresiasi ya. Dengan perjuangan beliau, dengan unity khususnya ya. Sehingga membawa KTM sampai hari ini. Dan kami pengurus baru sebenarnya tinggal melanjutkan ya. Dengan model yang baru, dengan format yang baru sebagainya. Tapi kami tidak mau melupakan pengurus lama, kerja keras yang lama ya membawa sampai hari ini. Nah, kami sebenarnya mengundang Pak Tim, cuman beliau tidak bisa hadir, ada berhalangan. Mungkin saya undang yang lainnya ya, tim member yang lainnya. Ada Pak Tirto di sini. Pak Tirto bisa maju Pak. Pak Tirto, Bu Mulyani ya. Ada Pak Richard, Bu Rini, Pak Michael, Herianti, Pak Reza Subrata, Bu Santi, ada?
Michael mana Michael? Mike? Reza, Pak Reza, Bu Santi, Pak Ferry Bambang sama Bu Ida. Ada? Nggak datang ya? Oke. Jadi ini perwakilan dari pengurus KTM yang lama ya, yang sebelumnya yang sudah 17 tahun beliau membangun KTM yang luar biasa ya, nggak kerasa ya 17 tahun. Kalau nggak unity ya nggak sampai segini gitu loh. Nah saya minta dengan hormat Pak Kiki bisa membantu saya untuk memberikan plakatnya. Pak Alfian bantuin Pak. Mungkin ke Pak Tirto dulu kali ya. Iya sesepuh. Thank you Pak Tirto, Bu. Makasih banyak. Iya. Iya, silahkan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Makasih banyak. Yang kedua buat Pak Richard, Bu Rini, silahkan. Ada dolarnya Pak. Iya, makasih banyak Pak Richard, Bu Rini. Iya. Satu lagi Michael, thank you atas kerja keras ya, luar biasa. Oke, foto-foto bentar Pak, foto Pak. Dokumentasi ada? Foto-foto Pak, tolong Pak. Pak Alfian. Oh, salah Pak. Makasih Bu, makasih Pak Richard, Pak Tirto, makasih banyak Ibu. Thank you ya, thank you. Iya. Oke, silakan kembali. Sambil kita menunggu doa buat prayer request sama doa penutup, saya mau mengajak Bapak Ibu semua kalau nanti tanggal 19 Maret kita ada ibadah lagi maybe fellowship di MOI ya. Jadi sekarang ini fellowship berubah. Kita gantian antara Tapak Siring dan MOI. Ya, jadi memang tadi yang Pak Kiki sebutkan bahwa kita memang harus unity ya antara MOI dan Tapak Siring. Minggu depan itu 2 minggu lagi itu kita akan dibawakan oleh Pak Aruna ya, Pak Aruna. Jadi buat Bapak Ibu yang rindu firman Tuhan, nanti bisa datang ke GBI MOI. Nanti ada Pak Aruna yang akan menyampaikan firman-Nya. Terima kasih, selamat malam. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita ini. Kami bersyukur Bapak buat ibadah KTM yang boleh kami selenggarakan di hadapan Tuhan. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Lawatan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan di ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat doa pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan kami percaya pada saat Tuhan ditinggikan lewat doa pujian penyembahan kami dan kebenaran firman-Mu, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati semua kami. Terima kasih Bapa juga buat kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang Tuhan sampaikan lewat gembala kami di tempat ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan Tuhan, itu membuat kami semua merdeka Tuhan, melakukan kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga Bapa kami percaya Tuhan, kami semua Tuhan akan mengalami pertumbuhan di dalam kesatuan hati. Itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Pak Kiki yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan kiranya pengurapan Tuhan terus Tuhan tambah-tambahkan atas hamba-Mu ini. Hikmat yang daripada Tuhan terus berlimpah atas hamba-Mu ini ya Tuhan.
Dimanapun hambamu ini Tuhan tempatkan, baik di marketplace ya Tuhan, baik penggembalaan yang ada di GBI Rayon 1D ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus bekerja di dalamnya ya Bapa. Berkati juga Ibu Merpin beserta keluarga besarnya ya Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas hambamu beserta keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Mulai dari Pak Niko ya Tuhan beserta wakilnya, Gembala Rayon, Gembala cabang khusus, Gembala cabang sampai Gembala kul semuanya ya Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-hambamu ini ya Tuhan. Visi yang sudah dilepaskan Tuhan, kami berdoa terjadi di dalam nama Yesus. Tahun 2025 ini tahun penuaian terjadi di dalam nama Yesus. Kami semua menuai jiwa-jiwa, menuai di dalam buah-buah roh, dan menuai berkat-berkat-Mu yang berlimpah terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Cara khusus juga kami berdoa ya Tuhan, buat isi hati-Mu yang Tuhan taruhkan atas gembala kami di Rayon 1D ini ya Tuhan. Bahwa akan terjadi penuaian yang besar atas Rayon 1D. 73.000 akan terjadi di dalam nama Yesus di Rayon 1D. Cara khusus juga tanpa siring 10.000 jiwa dituai di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ibadah demi ibadah seluruhnya akan Tuhan lawat, akan Tuhan jama. Sehingga jiwa-jiwa akan berbondong-bondong datang ke dalam gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur buat kami yang melayani-Mu hari ini. Biarlah kekuatan daripada Tuhan terus memberkati kami. Demikian juga semua kami yang hadir di tempat ini. Tuhan yang memberkati semua kami. Persembahan yang boleh juga kami persembahkan di hadapan Tuhan. Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami mau katakan Shalom Indonesia, damailah Indonesia, sejahteralah Indonesia. Para pemimpin Indonesia juga bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang lebih baik. Indonesia menjadi Indonesia yang luar biasa ya Tuhan. Yang memberkati masyarakatnya sejahtera ya Tuhan. Tidak ada lagi kemiskinan ya Tuhan. Tidak ada lagi korupsi. Tidak ada lagi kejahatan di Indonesia. Semua berjalan seturut dengan rencana kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, kami juga rindu menerima berkat daripada Tuhan lewat hamba-Mu. Nah, Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, di tempat ini, di kotak ini ada permohonan doa. Ya, mari kita bersama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Ingat, doa orang benar kalau didoakan itu besar kuasanya. Apa yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan yang ditaruh, dipercayakan di kotak ini, Tuhan akan menjawab. Mari kita sama-sama. Hirabashika tabashika tatarama shindaraba shika tatarama. Hirabashika tama shindaraba shika taralaba shindaraba shika taralaba. Hirabashika tama shindaraba shika tataralama shindaraba. Kami bersama-sama bersehati Tuhan Yesus, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan persembahan doa ini, permohonan doa ini yang diajukan oleh anak-Mu Tuhan Yesus yang berbeban, yang punya masalah di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kalau ini menyangkut sakit penyakit, kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Oleh pilu-pilu Tuhan Yesus di kayu salib, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kalau ada yang berkaitan dengan masalah keuangan, Tuhan biar Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit, sehingga berkat itu akan tercurah di dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu ini. Kalau mereka punya persoalan di dalam keluarga, biar saat ini Tuhan kami berdoa, Tuhan kasih Tuhan mempersatukan mereka kembali. Suami istri, orang tua dan anak-anak, semuanya dipersatukan dengan tali kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada juga yang putus pengharapan di dalam dinaikkan di dalam doa yang dimasukkan di dalam kotak ini, kami berdoa Tuhan, Engkaulah pemberi harapan yang pasti. Tuhan akan memberikan Tuhan pengharapan, menguatkan mereka kembali, sehingga mereka akan percaya akan kuasa Tuhan yang akan mereka lihat. Mereka akan
alami di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan di hadapan Tuhan saat ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus saat ini, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan.